Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurusen dengan NIM 333620018, Teknik Sipil 2020 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kimia dasar tentang kinetika kimia. Pada penjelasan kali ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu grafik laju berdasarkan orde reaksi, yang kedua persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, dan yang ketiga persamaan Arrhenius. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Persamaan laju reaksi adalah hasil kali dari tetapan laju reaksi dengan konsentrasi awal A dan konsentrasi awal B, yang dipangkatkan dengan orde tingkat reaksi A dan orde tingkat reaksi B. Dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana V sama dengan laju reaksi, K yaitu tetapan laju reaksi, A yaitu konsentrasi awal zat A, B yaitu konsentrasi awal zat B, X yaitu orde reaksi terhadap A, Y yaitu orde reaksi terhadap B. Yang pertama, grafik laju berdasarkan orde reaksi. Orde reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan. Orde reaksi dapat berupa bilangan bulat positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki orde reaksi berupa bilangan bulat positif. Nilai orde reaksi tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan berdasarkan percobaan. Orde suatu reaksi merupakan penjumlahan dari orde reaksi setiap zat yang bereaksi. Orde reaksi ini beda dengan orde lama ataupun orde baru. Orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Ada 3 grafik orde reaksi, yaitu orde reaksi 0, orde reaksi 1, dan orde reaksi 2. Grafik reaksi orde 0. Pada grafik reaksi orde 0, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi, sehingga nilai laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi. Sehingga pada grafik dia menjadi lurus mendatar dengan rumus V sama dengan K. Reaksi orde 1. Pada grafik reaksi orde 1, laju reaksi berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi per reaksi, sehingga menghasilkan grafik yang linear, yaitu V sama dengan K dikali reaksi pangkat 1. Contohnya, jika reaksinya 2, maka V-nya juga akan 2. Jika reaksinya 4, maka V-nya juga akan 4, sehingga dia berbanding lurus. Grafik reaksi orde 2. Pada grafik reaksi orde 2, laju reaksi sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi. Misalkan konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan menjadi 4 kali lipat dari semula. Contohnya, jika reaksinya 2, maka V-nya itu 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Lalu, jika reaksinya 4, maka V-nya itu 4 pangkat 2, yaitu 16. Sehingga pada grafik, dia melengkung ke atas. Yang kedua, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Persamaan laju reaksi terintegrasi waktu merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktu, sehingga diperlukan konversi dalam persamaan integral dari persamaan laju reaksi. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan oleh setengah dari jumlah reaktan untuk berubah menjadi produk. Persamaan orde 0, yaitu rumusnya A sama dengan A0 dikurangi K dikali T. Untuk rumus waktu paruhnya yaitu T1/2 sama dengan A0/2K, di mana A0 ini konsentrasi awal reaktan A ini konsentrasi reaktan, K konstanta laju, dan T yaitu waktu.
persamaan orde 1. Rumusnya itu A sama dengan A0E pangkat min K dikali T. Untuk rumus waktu paruhnya itu T1/2 sama dengan ln 2 per K, di mana A0-nya konsentrasi awal reaktan A, A-nya konsentrasi reaktan, K-nya konstanta laju, dan T-nya yaitu waktu. Waktu paruh pada orde 1 ini sering dinyatakan sebagai T1/2 sama dengan 0,693 per K, karena ln 2 yaitu hasilnya 0,693. Lalu persamaan orde 2, rumusnya 1/A sama dengan 1/A0 dikali K dikali T. Untuk rumus waktu paruhnya, T1/2 sama dengan 1/K dikali A0, di mana A0 yaitu konsentrasi awal reaktan A yaitu konsentrasi reaktan, K yaitu konstanta laju, dan T yaitu waktu. Nah, lalu contoh soal. Perhatikan reaksi orde pertama berikut. A menghasilkan produk. Setelah 24 detik proses reaksi, zat berkurang sebanyak 25%. Berapakah waktu paruh untuk reaksi tersebut? Nah, diketahui waktunya ini 24 detik. Lalu yang ditanya waktu paruh atau T1/2. Lalu jawab AT ini jumlah zat semula dikurangi jumlah zat berkurang, yaitu 100% dikurangi 25%, hasilnya 75%. Nah, lalu ln AT sama dengan min K dikali T ditambah ln A0. Ln AT-nya tadi yang dicari itu yang didapat yaitu 75 sama dengan min K, T-nya ini 24 detik, dan ln A0 ini A awalnya yaitu 100. Lalu ln 75 yaitu 4,317 sama dengan 24 dikali minus K yaitu minus 24K ditambah ln 100 itu 4,605. Lalu minus 24 ini pindah ruas ke sini, dan 4137 ini pindah ruas ke kanan. 24K sama dengan 4,605 dikurangi 4,317, itu 24K sama dengan 0,288, lalu K sama dengan 0,288 dibagi 24, hasilnya K sama dengan 0,012 per detik. Lalu T1/2 yaitu sama dengan 0,693 dibagi K, lalu T1/2 sama dengan 0,693 dibagi 0,012, sehingga hasilnya 57,75 atau 58 detik. Yang ketiga, persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius adalah rumus untuk ketergantungan suhu tingkat reaksi. Persamaan ini memiliki aplikasi yang luas dan penting dalam menentukan laju reaksi kimia dan untuk perhitungan energi aktivasi. Persamaan Arrhenius yang digunakan dalam kimia sering dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan AE pangkat minus EA per R dikali T. Diberikan logaritma natural untuk kedua sisi, maka didapat ln K sama dengan ln A dikurangi EA dibagi R dikali T. Untuk reaksi yang sama namun dijalankan pada suhu yang berbeda, beberapa nilai konstan dapat dicoret seperti ln A, dan didapat persamaan Arrhenius sebagai berikut. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali T dalam kurung 1 per T1 dikurangi 1 per T2, di mana K2 yaitu konstanta laju pada kondisi variasi, K1 yaitu konstanta laju awal, EA yaitu energi aktivasi, R yaitu konstanta gas, T1 yaitu suhu awal, T2 yaitu suhu variasi. Contoh soal. Reaksi orde 1 mempunyai nilai K sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 S-1 pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah nilai tetapan laju reaksi tersebut pada suhu 50 derajat Celcius jika diketahui energi aktivasi sama dengan 80 kJ per mol? Lalu diketahui K1-nya 3 kali 10 pangkat min 2, lalu energi aktivasinya 80 kJ per mol, lalu dijadikan joule jadinya 80.000, lalu R-nya 8,314,
T awalnya yaitu 20 ditambah 273 hasilnya 293 Kelvin. Lalu T2-nya 50 tambah 273 jadinya 323 Kelvin. Yang ditanya yaitu K2. Nah, lalu jawab ln K1 per K2 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Nah, ln 3 kali 10 pangkat min 2 per K sama dengan 80.000 dibagi 8,314 dalam kurung 1 per 323 dikurangi 1 per 293. Maka K2 didapatkan hasil K2 yaitu 0,634 per S. Nah, cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.